Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferry Zulsafik dengan NIM 51. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat materi resume tentang laju pelapukan, pelapukan submarin, dan produk pelapukan. Yang pertama itu ada laju pelapukan. Sebelum masuk ke laju pelapukan, apa sih itu pelapukan? Pelapukan adalah proses alami yang menyebabkan batuan atau material di permukaan bumi itu mengalami perubahan fisik, kimia, dan biologi. Proses ini penting karena menghasilkan tanah dan memengaruhi bentuk permukaan bumi nantinya. Oke, masuk ke laju pelapukan. Laju pelapukan adalah proses perubahan kimia dan fisik pada mineral dan batuan yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti cuaca, air, dan suhu. Ini mengacu pada tingkat kecepatan perubahan yang terjadi pada batuan karena proses weathering. Nah, ya ada beberapa hal yang mempengaruhi laju pelapukan. Yang pertama ada iklim, tentu saja yaitu suhu tinggi dan curah hujan yang mempercepat pelapukan kimia. Kemudian ada perubahan suhu ekstrim. Dalam artian ini dapat terjadi pada siang bolong atau malam yang dingin, mempercepat pelapukan fisik. Yang kedua ada jenis batuan. Jenis batuan juga termasuk, contohnya batuan dengan mineral yang mudah bereaksi seperti kalsit yang cepat lapuk. Kemudian ada batuan keras seperti granit lebih tahan terhadap pelapukan. Yang ketiga ada topografi. Daerah dengan kemiringan atau lereng yang curam mengalami pelapukan lebih cepat karena terjadinya erosi. Yang keempat ada aktivitas biologis juga. Ini termasuk jaringan-jaringan tumbuhan yang ada di dalam tanah, cacing-cacing yang ada di dalam tanah juga mempengaruhi. Salah satu contoh laju pelapukan adalah batu kapur di daerah tropis. Lapuknya lebih cepat karena curah hujan tinggi dan suhu yang panas sekali. Kemudian ada beberapa teknik yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat pelapukan. Yang pertama, mengestimasi tingkat penurunan landscape. Metode ini digunakan antara lain analisis perubahan morfologi landscape melalui pemetaan dan penginderaan jauh seperti foto dan lain-lainnya. Yang kedua ada mengestimasi tingkat kontroversi batuan menjadi tanah. Metode ini digunakan dengan cara pengukuran perubahan sifat fisik dan kimia batuan dari tanah seperti tekstur, komposisi mineral, dan kandungan unsur haranya. Yang ketiga ada mengestimasi volume detritus padat yang diambil dari lokasi pelapukan oleh aliran air. Nah, untuk metode yang ini itu dengan cara analisis komposisi juga, tapi komposisi sedimen untuk menentukan jenis dan asal material hasil pelapukannya. Yang keempat, melakukan perhitungan massa kimia dan mengevaluasi jumlah material yang larut dalam air permukaan dan air tanah. Metode ini menggunakan teknik perhitungan laju pelarutan mineral berdasarkan data konsentrasi ion dan laju aliran air itu sendiri. Yang kedua ada produk pelapukan. Ada 3 jenis produk dari pelapukan subareal yang penting dalam pembentukan batuan sedimen. Yang pertama ada residu batuan sumber atau source rock, terdiri dari mineral yang tahan terhadap reaksi kimia dan fragmen batuan yang berasal dari batuan silisium seperti granit, riolit, gneiss, dan skis. Yang kedua ada mineral sekunder atau secondary mineral, terbentuk di tempat oleh reaksi kimia dan kristalisasi, terutama akibat hidrolisis dan oksidasi. Yang ketiga ada konstituen yang dapat larut atau soluble constituents. Ini terlepas dari residu batuan sumber dan mineral sekunder tadi. Beberapa unsur dalam batuan dapat larut dalam air hujan dan air tanah terutama oleh hidrolisis. Yang terakhir ada pelapukan submarin. Apa itu pelapukan submarin? Pelapukan submarin adalah pelapukan yang terjadi di dasar laut atau lingkungan perairan. Proses ini melibatkan interaksi antara batuan dengan air laut, tekanan tinggi, dan organisme laut. Ada beberapa proses pelapukan di bawah laut meliputi abrasi oleh pasir dan air laut, pelepasan gas vulkanik, dan hidrotermal, serta pelarutan batuan oleh air laut yang mengandung garam dan asam karbonat.
Batuan vulkanik di dasar laut mengalami pelapukan kimia dan menghasilkan mineral baru seperti smektit. Untuk proses pelapukan submarin sendiri terjadi dengan tiga cara. Yang pertama ada pelapukan kimia. Air laut yang mengandung ion-ion yang bereaksi dengan mineral batuan. Contohnya, reaksi antara air laut dengan mineral kalsium karbonat membentuk larutan bikarbonat. Kemudian cara kedua adalah pelapukan secara fisik, yaitu tekanan tinggi dari dasar laut dan gerakan air dapat memecah batuan. Kemudian cara ketiga pelapukan biologis, yaitu dengan organisme laut seperti teritip dan bakteri mengikis permukaan batuan. Sekian resume dari saya, apabila kurang mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.